Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila, mahasiswa Telkom University, jurusan S1 Digital Public Relation, kelas PR 4405, Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Reputasi dan Krisis, di sini saya akan menjelaskan materi tentang krisis kepercayaan. Yuk simak penjelasannya. Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mencapai kesuksesan. Namun sudah kita ketahui bahwa di setiap perusahaan dalam perjalanannya akan menemukan halangan atau rintangan. Rintangan ini tentunya akan datang tanpa memandang apakah itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Rintangan dalam perusahaan biasanya disebut dengan krisis. Apa sih krisis atau krisis itu? Krisis adalah suatu kejadian atau momen yang tidak stabil, yang tidak diharapkan, dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan. Krisis itu ada berbagai jenisnya. Nah, yang harus perusahaan waspadai adalah krisis kepercayaan. Apa sih kepercayaan itu? Mengapa kepercayaan itu penting bagi perusahaan? Yuk kita simak penjelasannya. Kepercayaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Campbell. Ia mengatakan kepercayaan adalah kemampuan dari individu yang mudah terpengaruh oleh tindakan orang lain dengan harapan bahwa penerima kepercayaan akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi si pemberi, terlepas dari kemampuan pemberi untuk memantau atau mengontrol penerima. Yang kedua ada dari Muslihatun. Kepercayaan adalah keyakinan individu terhadap perilaku orang lain dalam menentukan sebuah keputusan. Lalu mengapa sih kepercayaan itu sangat penting? Kepercayaan ini ada kaitannya dengan citra dan reputasi perusahaan. Yang pertama citra. Citra merupakan hal yang penting dari suatu perusahaan. Citra merupakan sesuatu yang sengaja diciptakan agar memberikan nilai positif. Nilai positif ini sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik agar eksistensi perusahaan terus berlanjut. Selain citra, terdapat reputasi. Reputasi juga merupakan nilai yang diberikan individu, institusi, atau negara terhadap perusahaan. Reputasi merupakan efek dasar yang muncul sebagai faktor penting bagi keputusan khalayak tentang sikap dan perilakunya terkait keberadaan organisasi atau produk, sehingga perusahaan yang mendapatkan kepercayaan dapat meningkatkan value dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, jika terjadi suatu ketidakpercayaan dari publik kepada perusahaan, maka akan muncul beberapa resiko atau dampak yang akan terjadi pada perusahaan. Resiko ketidakpercayaan publik pada perusahaan ini, yang pertama, munculnya opini publik yang merugikan perusahaan. Yang kedua, kehilangan konsumen, stakeholder, dan karyawan potensial. Yang ketiga, kehilangan reputasi. Yang keempat, menurunnya finansial perusahaan. PR sebagai jembatan komunikasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan berperan penting dalam menangani krisis kepercayaan ini. Oleh karena itu, metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunkan citra perusahaan dapat dilakukan. Yang pertama adalah penelitian atau research. Penelitian ini menjadi tahap pertama dalam melaksanakan fungsi PR untuk menangani krisis. Penelitian ini penting untuk memperoleh data,
mengetahui fakta citra perusahaan, persepsi, pandangan, opini publik, dan tanggapan khalayak. Yang kedua, PR dapat melakukan perencanaan atau planning. Perencanaan kerja disusun tidak berdasarkan pada keinginan yang dipaksakan dan irasional, tapi bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Perencanaan ini disusun berdasarkan keinginan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Tujuan dari perencanaan PR tentunya membangun kepercayaan. Contohnya PR dapat melakukan program CSR atau Corporate Social Responsibility, membuat event, membentuk opini publik lewat publikasi perusahaan. Yang terakhir, public relation dapat melakukan pelaksanaan atau action. Jadi setelah rencana matang dan mendapat persetujuan dari semua pihak, PR dapat langsung melakukan action. Pengembalian kepercayaan dan citra perusahaan dapat dilakukan dengan menggabungkan tenaga kerja, alat-alat, informasi, waktu, tempat, dan uang. Pelaksanaan dikatakan sukses apabila tujuannya tercapai. Berbagai cara dan teknik digunakan, di antaranya yaitu pendekatan terhadap publik internal dan eksternal. Nah, baik teman-teman, di sini terdapat bagan yang mana kita lihat ada promise, story, belief, dan brand. Bagan ini menunjukkan bahwa dalam membangun reputasi, salah satunya adalah perusahaan harus bisa membrand agar suatu produk atau merek dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Produk ataupun program-program yang kita janjikan kepada publik tentunya perlu untuk dipublish melalui cerita-cerita, baik melalui campaign atau melalui pemberitaan short news atau media sosial tentang brand kita. Dari hal tersebutlah, perusahaan harus bisa menimbulkan kepercayaan pada konstituen kita. Jadi, ini penting sekali dalam suatu promise atau janji itu harus ditepati. Jangan sampai janji-janji yang dipublish tidak sesuai dengan harapan publik. Jadi, dalam penguatan reputasi suatu perusahaan tidak terlepas dari aktivitas untuk mempublish produk-produk yang kita janjikan kepada konstituen kita. Dan upayakanlah agar menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari pengguna produk ataupun dari konstituen. Kita tahu bahwa untuk mencapai customer yang engage itu tidak mudah dan perlu perjuangan mencapai customer yang kita harapkan. Perusahaan harus aktif dalam mengemas suatu kegiatan dan bisa berkolaborasi dengan marketing lainnya supaya untuk menuju tujuan perusahaan itu tidak ada halangan. Ada beberapa tips krisis PR untuk mendapatkan kepercayaan. Yang pertama, beri respon seperti mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Di sini PR harus bergerak cepat untuk memberikan respon dengan cara menjelaskan secara terbuka masalah yang terjadi, meminta maaf, dan meyakinkan publik agar hal tersebut tidak terulang. Yang kedua, buat perencanaan khusus untuk media sosial. Kemajuan teknologi ini telah mengubah aktivitas PR dalam berkomunikasi, salah satunya lewat media sosial. Oleh karena itu, bangunlah kembali reputasi melalui media sosial. Misalnya PR mempublish informasi tentang kegiatan-kegiatan perusahaan, membuat konten-konten atau campaign yang menarik. Tentunya dengan membangun ini harus berdasarkan rules. Kita harus mengetahui rules of the game-nya. Dari sisi aspek bagaimana, kebijakan, dari sisi peluang teknologi, dan sebagainya. Selain itu, penting untuk membangun berbagai hubungan harus kuat lagi dengan pihak media relation.
Yang ketiga yaitu menekan track record positif perusahaan. PR ini harus mengimbangi dengan suatu informasi mengenai track record positif perusahaan kepada masyarakat. Dan yang keempat, tunjuk juru bicara. Pilihlah spokesperson dari perusahaan tersebut yang kredibel atau yang bisa mewakili perusahaan. Yang kelima, ubah krisis menjadi kesempatan atau peluang. Dari krisis ini, perusahaan dapat menjadikan peluang untuk membuat program baru dan lain sebagainya. Nah, ada 3 strategi generik pengelolaan krisis. Yang pertama, defensive strategi. Strategi pembantahan atau penolakan, seperti mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, dan membentengi diri dengan kuat. Biasanya defensif strategi ini adalah strategi untuk krisis yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap perusahaan. Yang kedua ada adaptive strategi. Adaptive strategi atau strategi adaptif adalah strategi yang berkompromi dengan keinginan publik, seperti mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Yang terakhir ada dynamic strategi. Strategi ini sudah bersifat makro dan dapat mengakibatkan berubahnya karakter perusahaan, seperti merger dan akuisisi, investasi baru, menjual saham, meluncurkan produk baru, menarik peredaran produk lama, menggandeng kekuasaan, dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian. Nah, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan ini mempunyai pengaruh positif pada perusahaan untuk menciptakan nilai bagi publik dan mendorong loyalitas. Peran PR sangat penting dalam menciptakan strategi dari pencapaian pada suatu kepercayaan. Oleh karena itu, berbagai aktivitas dari PR harus mendorong kepercayaan dari publik itu untuk terus-menerus dipelihara. Ada satu quotes dari Ruslan 2006, seorang public relation tidak harus mempunyai technical skill dan managerial skill dalam keadaan normal, tapi public relation juga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi atau menangani suatu krisis kepercayaan atau crisis of trust dan penurunan citra loss image yang terjadi. Nah, teman-teman, setelah mendengar materi tadi, jadi penting sekali bukan untuk mengetahui krisis kepercayaan itu, terutama untuk kita, baik itu calon ataupun praktisi public relation yang ada pada perusahaan. Karena pada dasarnya, public relation dapat dikatakan sebagai ujung tombak perusahaan. Sebagai ujung tombak perusahaan ini, kita dituntun untuk bisa mengantisipasi, menghadapi, ataupun menangani suatu krisis. Dalam mengantisipasi, menghadapi, ataupun menangani suatu krisis, kunci utamanya adalah komunikasi. Komunikasi ini diperlukan penguasaan yang baik, sehingga dalam penyampaiannya tidak ada kesalahan yang dapat mengundang opini publik yang negatif dan merugikan perusahaan. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai krisis kepercayaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi yang sudah dilakukan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.